Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Alexandria Utamin. Saya dari Sekolah Lentera Harapan Labuan Bajo, kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meresensikan satu buku fiksi yang saya baca, yaitu Petualangan di Kapal Pesiar. Sebelum itu, video ini saya tunjukkan dalam memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia saya dengan materi pelajaran meresensikan buku fiksi oleh Ibu Graciela Tesalonika Simatupang. Petualangan di Kapal Pesiar adalah buku fiksi karya Enid Blyton dengan tebal halaman 312 halaman yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada September tahun 1984 di kota Jakarta. Buku yang saya baca sekarang adalah cetakan ke-7 pada bulan April tahun 2024. Ukuran buku ini adalah 18 cm yang dicetak oleh PT Gramedia di kota Jakarta. Sebelum itu, siapa yang tak kenal Enid Blyton, penulis ternama yang berasal dari Inggris yang menulis lebih dari 753 buku selama 45 tahun karirnya. Ia terkenal dengan karya terpopulernya dalam seri petualangan detektif anak yang berjudul 5 Sekawan atau Famous Five, yang sudah diterjemahkan ke dalam setidaknya 129 bahasa di seluruh dunia. Mereka adalah 4 serangga yang sangat suka berpetualang. Mereka tidak takut akan mara bahaya karena mereka menganggap bahaya itu adalah sebuah kesempatan untuk bisa berpetualang dan mencari pengalaman. Pada suatu hari yang cerah, mereka berempat sudah merencanakan berbagai macam kegiatan liburan yang akan mereka lakukan. Tetapi mereka mengenang rencana tahun lalu yang ditolak oleh Bu Menering dikarenakan mereka pergi liburan sendiri selalu ada tragedi yang tidak diinginkan. Nah, tahun ini walaupun sedikit khawatir, mereka tetap menanyakan kepada Bu Menering. Ternyata jawaban Bu Menering masih sama. Ia tidak mengizinkan mereka berpergian untuk berlibur sendirian. Walaupun begitu, Bu Menering sudah merencanakan rencana spesial untuk tahun ini. Ternyata rencana spesial itu adalah berjalan-jalan menaiki kapal pesiar. Walaupun anak-anak tadinya sedih, sekarang mereka sudah semakin semangat lagi untuk berliburan. Namun, Jack kelihatan sedikit bersedih karena ia tidak tahu apakah burung kakak tuanya yaitu Kiki dapat ikut atau tidak bersama mereka. Bu Menering amat kasihan dengan Jack. Kemudian ia memutuskan untuk bertanya kepada petugas kapal. Sembari mereka menunggu kabar dari petugas kapal, mereka mempersiapkan segala hal yang ingin dibawa. Seminggu kemudian kabar itu pun tiba. Ternyata hewan peliharaan tidak diperbolehkan dibawa. Meski begitu, Jack tetap dipaksa untuk ikut. Seminggu pun berlalu dan hari yang mereka nanti-nantikan itu tiba. Tetapi anehnya, Jack tidak tampak sedih lagi karena ternyata ia sudah merencanakan hal yang tidak terduga saat itu. Saat mereka sudah menaiki kapal pesiar dan mereka sudah pergi ke kabin masing-masing, mereka kaget seekor burung kakatua terbang di samping jendela dan masuk ke dalam kabin. Saat mereka memperhatikannya lebih teliti, ternyata itu adalah Kiki. Dan ide yang tak terduga tadi ternyata rencana Jack memasukkan Kiki ke dalam kapal. Awal perjalanan mereka terasa sangat seru dan penuh kegembiraan. Namun, 3 orang penumpang yang baru muncul, yang terdiri dari Lucien, Paman Lucien, dan Tante Lucien. Ternyata Paman Lucien adalah seorang penjahat yang suka mencuri dan meneliti harta karun. Nah, ternyata juga anak-anak telah mendapatkan satu peta harta karun dari hadiah yang diberikan Lucien kepada Philip. Paman Lucien mendengar kabar itu, kemudian ia mencuri peta harta karun tersebut dan langsung menuju ke lokasi harta karun tersebut. Karena anak-anak tahu bahwa Paman Lucien akan mencuri harta karun tersebut, akhirnya berkat keberanian dan kekompakan mereka, rencana jahat itu berhasil digagalkan dan akhirnya Paman Lucien ditangkap dengan banyak bukti bahwa ia salah. Nah, dari buku ini sangat menonjolkan nilai persahabatan, keberanian, kecerdikan, dan kerjasama dalam menghadapi masalah. Buku ini sangat direkomendasikan untuk anak-anak sekitar umur 9-13 tahun, karena buku ini tidak memiliki kata-kata kasar, kemudian mengajarkan anak agar tidak takut salah, serta alurnya sangat mudah dipahami bagi anak-anak. Tapi kekurangannya,
Bahasa dalam novel ini tidak terlalu jelas bagi anak-anak dan terkadang kurang memperlihatkan iman Kristen di dalamnya. Karena tokoh-tokoh di dalamnya masih sering melakukan hal-hal yang kurang pantas dan menyimpang dari ajaran Kristen, seperti memilih-milih teman, mencuri, tidak sopan, dan tidak taat dengan orang tua. Tetapi buku ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang sangat suka dengan cerita petualangan. Walaupun cerita ini dikhususkan untuk anak-anak, tetapi cerita ini cocok dibaca untuk semua orang. Saran dari saya, walaupun buku ini tidak memiliki kata-kata yang kasar, tetapi lumayan banyak rangkaian kata yang sulit dimengerti untuk anak-anak. Jadi sebaiknya lebih banyak menggunakan kata-kata yang lebih bisa dimengerti oleh anak-anak serta positif untuk anak-anak, agar anak-anak bisa mengikuti hal positif dari cerita ini. Pesan dari buku ini, kita harus berani untuk memberitahu apa yang benar dan kita harus bekerja sama agar meraih sesuatu yang diinginkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian resensi ini. Itu saja, terima kasih.